Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi ya dalam ibadah Raya Gereja Ciptaan Baru. Dan kita hanya mendengar, sama-sama katakan, saya hanya mau mendengar tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita hanya memandang keindahan Yesus. Yesus itu indah dari segala sisi. Saudara mau lihat dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dalam. Dia itu indah dari segala sisi. Ya, luar biasa cantik dari segala sisi. Waktu dia kuat, dia tidak sombong. Waktu dia lembut, ia tidak lemah. Yesus sekuat baja dan selembut beludru. Ya, dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, semesta alam, pencipta langit dan bumi. Sekaligus hamba yang melayani saudara dan saya. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik. Dia menaruh kita di dadanya. Dia mendukung kita di bahunya. Kita diukir karena kasihnya. Dia berikan kita kekuatan. Diangkat tinggi, gembala yang agung luar biasa. Sekaligus anak domba yang disembelih. Dan dia yang mensuplai segala kebutuhan kita, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Ya, apapun Tuhan tuh supply hidup kita. Dan dia sekaligus roti hidup buat kita yang kita makan hari ini. Ya, yang saudara dengar, saudara bukan kebetulan. Yang di YouTube channel juga ya, saudara bukan kebetulan mendengar kabar baik. Saudara hanya mendengar roti hidup yang turun dari sorga. Mana sorgawi yang memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa baiknya. Amin. Ya, dan malam hari ini kita akan mendengar ya bagaimana tentang kebangunan rohani di akhir zaman. Sama-sama katakan kebangunan rohani di akhir zaman. Ya, kalau saudara hidup dari bawah kasih karunia sampai hari ini, saudara belum melihat yang lebih lagi, karena the best is yet to come. Yang terbaik, yang luar biasa baik itu tersedia di depan kita. Sama-sama katakan tersedia di depan saya. Ya. Hari-hari yang terbaik saudara ada di depan saudara. Itu yang saudara harus percayai. Karena kita hidup di bawah kasih karunia, betul, dan di end time. Di akhir zaman saudara. Ya, akan terjadi ya yang terbaik. Yang luar biasa baik. Nah, ini yang kita mau dengar ya. Kalau malam hari ini kita mau dengar, atau saudara yang di YouTube kapanpun saudara mendengar kabar baik ini, ya, mau dengar apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara, ya, saudara lihat, amin, ya, bahwa Tuhan itu betul-betul di pihak kita. Tuhan itu betul-betul tidak melawan kita. Allah yang penuh kasih, yang luar biasa kasihnya kepada kita, ya. Kita ini favorit Tuhan, kita ini sangat dikasih, sangat diterima, accepted gitu ya, diterima, dan dia itu benar-benar ya di pihak kita. Bukan melawan kita. Sama-sama katakan, Tuhan itu di pihak saya, bukan melawan saya. Jadi jangan pernah saudara, ya, dalam keadaan dunia yang sedang gelap gini, ya, pandemi, covid, krisis, apapun terjadi di dunia atau di Mesir ini, kegelapan yang pekat, ada terang. Yesus, ya, itu terang dunia, ada di dalam saudara. Amin. Dan dia di pihak kita. Kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32 ya, sebagai pendahuluan daripada apa yang kita mau dengar malam hari ini. Ya. Jadi sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, ya, ayat atasnya tentu saja ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, saya selalu bilang, ya, Tuhan sering pakai pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat retoris yang artinya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah ada dijawab di dalam pertanyaan itu. Berarti apa? Allah di pihak kita. Sama-sama katakan, Allah, Tuhan di pihak saya, bukan melawan saya. Ya kan, ditanya, siapakah yang melawan kita? Ya berarti bukan Tuhan kan? Ya, selalu ingat dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan Yesus itu, Bapa kita itu selalu di pihak kita dan bukan melawan kita. Jadi kalau ada orang bilang ini, wah, Tuhan tuh menghukum dia, wah, Tuhan itu kasih kecelakaan,
Oh, Tuhan itu kasih penyakit, Tuhan itu izinkan gitu ya yang buruk dalam kehidupan keluarga saudara, misalnya gitu. Saudara jangan mau percaya. Jangan mau percaya sama sekali. Karena firman Tuhan barusan bilang gitu. Nah, untuk lebih menekankannya lagi, kita lihat ayat 32-nya. Masa sih? Misalnya orang masih bilang gitu. Dia bilang gini, iya Tuhan tuh, yang tadi saya bilang di pihak kita dan tidak melawan kita. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Artinya gini, Yesus anaknya yang tunggal, yang paling dikasihi, satu-satunya, termulia di surga, ya, darling of heaven, termulia di surga. Itu tidak disayangkan, artinya diberikan buat saudara, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, dikaruniakan buat saudara dan saya, yang the best dari surga. Ya, makanya ditanya, sekali lagi pertanyaan retoris, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Bahasa Inggrisnya pakai freely, ya, cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Lihat ya. Jadi jawabannya apa? Sudah ada dalam pertanyaannya. Ya, Dia mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma kepada saya. Katakan sama-sama. Ya, di dalam Yesus saya menerima karunia segala sesuatu. Cuma-cuma. Saudara bisa aminkan? Amin. Luar biasa saudara. Kalau saudara bisa mengerti di tengah-tengah apapun keadaan, Tuhan sudah berikan Yesus. Amin. Ya, makanya kita masuk di dalam topik tema renungan kita malam atau kali ini, ya, bahwa yang pertama bahwa kita itu bangkit, arise and shine, ya, bangkit dan menjadi terang. Sama-sama karena bangkit dan menjadi terang. Ya, kita bangkit itu artinya gini, kita nggak tertunduk hidup kita. Kita tidak memandang, saya katakan ya, kita tidak memandang kuburan ke bawah, tertunduk, malu gitu ya kan. Enggak. Kita memandang Yesus. Angkatlah mukamu. Nah, itu rise. Angkatlah mukamu, bangkit. Ya, nggak lumpuh, bangkit. Nggak timpang, bangkit. Nggak gagal, nggak jatuh, bangkit. Dan shine. Terang siapa? Terang Kristus. Amin. Ya, itu kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 ya. Ini menjadi ayat yang kita mau renungkan ya. Ini lihat ya. Dikatakan gini, sebab terangmu datang. Nah, ini kan nubuatan Yesaya ya. Terang udah datang belum? Sudah ya. Yesus katakan, akulah terang. Akulah terang dunia. Terus setelah kita terima, kamulah terang dunia. Ya, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sama-sama katakan, kemuliaan Tuhan terbit atas saya. Ya, seperti matahari terbit terus naik ke atas sampai rembang tengah hari, sampai full terangnya, kemuliaannya. Amin. Ya, 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi seolah-olah gini, Tuhan mau bilang gini, kalau kamu lihat gelap di sekeliling ya, gelap di seluruh dunia, ya, bangsa-bangsa menutupi bumi, ya mana ada di zaman saya dari lahir sampai baru sekarang nih, saya melihat bahwa semua orang mukanya ditutup masker gitu ya. Kayaknya udah gelap semua. Ya, seluruh bumi, kekelaman untuk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa semua menghadapi pandemi. Ya, krisis keuangan udah kelihatan, ya. Inflasi. Ya, banyak usaha-usaha yang tutup, pabrik-pabrik yang berat. Nah, kayak begitu ya, sampai 2 tahun, bayangin. Mereka nggak bisa forecast dalam usahanya. Mereka nggak tahu kapan habisnya krisis ini. Tetapi, nah, sama-sama katakan tetapi. Ya, ketika itu justru terang Tuhan terbit atasmu. Nah, itu cara Tuhan, saudara. Jadi orang Kristen nggak ada matinya, betul. Kenapa? Justru terang terbit. Kita dengar di waktu yang lalu, justru di dalam kegelapan
yang manis muncul katanya. Ya, kemuliaannya menjadi nyata, bahkan termanifestasi, sama-sama kan, menjadi nyata tuh termanifestasi. Kita bukan cuma ngomong-ngomong enggak, tapi termanifestasi atas kita. Ya, jadi kemuliaan, sama-sama katakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup saya di dalam Yesus. Ayo katakan dengan iman. Ya, kita akan melihat yang baik, yang luar biasa baik di hari-hari depan kita, di depan kita. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, buktinya. Tuhan bilang gini. Terang muncul, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bahkan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi saudara gini. Kita saudara menjadi percaya kasih karunia. Saudara akan memperkatakan hal-hal yang benar kan? Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Saya akan perkatakan semua hal-hal yang benar. Saya dimudahkan lagi. Tuhan Yesus punya tujuan supaya saya berhidup dan berenya dengan segala kelimpahan. Saya mewarisi Kanaan. Itu bangsa-bangsa, ya, raja-raja. Di firman Tuhan katakan gini, datang. Bukan hanya datang, ya kalau kita lihat Yesus ya, Yesus ketika Yesus lahir kan di Bethlehem ada bintang kan, bintang yang terang itu. Ya, orang-orang Majus, raja-raja dari timur itu datang. Memberikan apa? Emas, kemenyan dan mur. Membawa apa tuh? Harta benda. Ini bicara kemakmuran ini. Ya, akan terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa kepada saudara. Dan gini, kalau saudara bilang, ya dari dulu juga ngomong gitu Pak Melki, dulu juga begini. Sekarang ini, ya saudara akan melihat benar-benar ya termanifestasi. 4. Makanya dibilang ini, angkatlah mukamu ya dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anak perempuan digendong. Kita udah dengar, ini bicara apa? Bahkan tadi keluarga yang tercerai-berai juga dikumpulin sama Tuhan. Kenapa? Karena terang tadi. Ya, maka dibilang pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Ya, waktu kita arise and shine, ya, dikatakan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Saking wownya gitu ya. Ya, sebab sama-sama baca, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ya, kalau bicara laut tuh bicara bangsa-bangsa. Tiba-tiba beralih aja kepada kita. Pindah. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuh ya, dijelasin. Lagi. Ya. Gereja akan bersinar. Raja-raja akan datang. Kita cuma bisa lihat terheran-heran. Ya. Inilah end time revival ya. Kebangunan rohani di akhir zaman. Kalau belum terjadi, tungguin aja. Percaya saudara terjadi di zaman saudara dan saya hari-hari ini. Amin. Ya. Kenapa? Ya sedang kita lihat ini kegelapan kok makin aneh ya. Belum pernah terjadi kan yang kayak gini. Ya. Dan kemakmuran di akhir zaman ini transfer ke dalam hidup kita. Sama-sama katakan transfer dalam kehidupan saya. Ya. Bagi pekabaran Injil tentu saja. Saudara akan dipakai untuk menjadi bagian ya, dimakmurkan luar biasa. Dan Tuhan punya tujuan satu tadi ya. Kabar baik. Amin. Kabar baik ya. Dan kita udah dengar ya bahwa kalau ditanya kenapa kita bangkit dan menjadi terang, ya tentu ada Yesaya 59 ayat 21 sebelumnya kan. Tadi Yesaya 60. Ya, ini review kali ini ya. Review yang pernah kita dengar. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka ya. Jadi kita ingat ya, ada the promise ya. Janji Tuhan. Definite artikel ya. The itu artinya satu-satunya. Ya, apa tuh janjinya? Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Ya, makanya kita dipenuhi Roh Kudus
Ya, Pentakosta kita udah terima Roh Kudus 2000 tahun lalu, dan kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus, dan kita dibaptis di dalam Roh, ditenggelamkan, kita berbahasa roh, dibaptis oleh Tuhan dengan Roh Kudus, dan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu the promise ya saudara. Kalau belum juga saudara rindukan, karena firman Tuhan katakan minta maka diberi. Udah gitu aja gampang sekali ya, dan kita buka mulut kita ya. Jadi itu Dorea keluar ya, bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti ya, bahasa malaikat, bahasa yang Tuhan sendiri taruh ya, bahasa oleh Roh Kudus ya, dan kita mengalir karisma ya. Karisma itu power luar biasa, mujizat. Kamu terima kuasa, karunia-karunia roh ya. Warisan anak sulung tuh itu karunia-karunia roh. Sama-sama kena warisan saya tuh. Ya, berkata-kata dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh ya, membeda-bedakan roh. Itu karunia apa tuh? Imam ya, priestly, keimaman ya, to speak. Kalau imam berkata, semua kontroversi settled ya. Ingat ya, selalu ingat saudara, adalah imamat rajani. Iblis enggak. Jadi kalau saudara dengar yang negatif dari iblis, itu bukan finalnya, bukan ya. Semua kontroversi settled dengan perkataan saudara, karena saudara dan saya adalah imamat rajani di dalam Yesus. Perkataan raja berkuasa, berkata apa? Ya itu karunia roh juga. Karunia berkata-kata dengan iman, berkata-kata kesembuhan, mujizat. Itu kingly ya, kingly flow ya, karunia mengalir, karunia kerajaan. Karena itu termasuk karunia roh tuh. Ya, iman, mengadakan kesembuhan, mengadakan mujizat. Juga prophetic flow ya, karunia nubuatan ya, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karena bernubuat. Nah tuh 9 karunia roh. Pak nggak hafal Pak, ya udah biarin aja. Saya cuma mau beritahu ya, bahwa pintu masuknya berkata-kata bahasa roh, karena itu the promise ya. Ini juga review ya saudara dengar aja. Saudara akan dipenuhi dengan kuasa, warisan anak sulung itu. Terima, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Haleluya dalam kehidupan saudara ya. Makanya dibilang, firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Perkatakan firman. Tadi kan di kesaksian juga dengar ya. Perkatakan firman. Firman Kristus. Ya. Hidup dan mati dikuasai sama lidah saudara. Ya pilih hidup dong, perkataan yang hidup. Saya mewarisi Kanaan. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasih. Saya mewarisi berkat Abraham. Oh itu. Buka mic. Ya, bukan mulut kita aja, bahkan mulut keturunanmu tuh. Dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Berkat apa namanya? Berkat kepada anak cucu. Ya, luar biasa Tuhan kalau memberkati kita tuh berkat keturunan demi keturunan. Sama-sama katakan berkat keturunan demi keturunan. Ya. Wow, katakan wow, luar biasa. Amin. Nah, ya, jadi kita ini ternyata kan dikatakan kita hidup ya untuk kemuliaan Tuhan akhirnya. Tuhan dipermuliakan, katakan gini sekali lagi ya. Tuhan itu dipermuliakan melalui saya di dalam Yesus. Ingat aja itu. Tuhan itu dipermuliakan melalui saya di dalam Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15 bilang ini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya bukannya gini, tuh kan akhirnya kita harus kerja sama Tuhan, bukan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Kita tahu tadi dikatakan terang kemuliaan Tuhan akan terbit dari dalam kita ya, karena Yesus.
Ya itulah akhirnya kita bilang, iya ya saya hidup sih untuk Tuhan. Iya nggak usah takut, bukannya hidup untuk Tuhan tuh akhirnya dibalik-balik gitu ya. Seringkali ayatnya kan dibalik tuh, oh saya mau hidup buat Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Kesannya kayaknya Tuhan itu butuh banget sama saudara. Butuhnya bukan begitu saudara, hubungan. Ya, segala satu dari dia, oleh dia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dibuka mic, jangan ditutup. Ya, jadi itulah perkataan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia. Kenapa? Ya disuplai. Amin. Ya, jadi hidup untuk kemuliaan Tuhan tuh hidup mujizat. Sama-sama katakan hidup mujizat. Ya, kalau saudara bilang ini, saya hidup bukan buat diri saya sendiri, tapi untuk Tuhan. Itu hidup mujizat, saudara. Ya, kalau bilang saya hidup untuk Yesus, itu hidup asik benar ya, hidup luar biasa banget. Kenapa? Ya, saya hidup untuk Tuhan, bayangin. Ya pasti suplai sorga semua. Amin. Ya, lanjut ya. Jadi nubuatan di akhir zaman tuh udah dinubuatkan. Jadi yang apa kita ngomongin ini bukan ngomongan tiba-tiba muncul gitu aja ya. Tetapi Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa di dalam, kita baca ya. Sekarang kita lihat di Amos 9 ayat 11-12 ya. Ini judulnya janji tentang mengenai keselamatan ya. Tapi ayatnya bilang ini, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Nanti kita lihat ya. Aku akan menutupi pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Nah, sebelum jauh kita tahu ya, ada tabernakel atau kemahnya Musa. Ya, ada biasa kan halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Ya, imam besar 1 tahun sekali. Yang cuman dia doang yang boleh masuk. Jadi kalau mau doa sama Tuhan cuman dia doang. Ya, sama juga bait Salomo, buka mic. Ya, sama juga bait Salomo, bait Allah pertama di Yerusalem, sama juga seperti itu. Nah, Tuhan bicara aku mendirikan kembali kemah pondok Daud, itu artinya apa? Ya, kita baca dulu ya sebentar ayat 12-nya. Supaya mereka menguasai sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan ini. Nah, kita lihat sekarang kemah Daud. Coba ya, kemah Daud. Mana kemah Daud? Ada nggak? Nah, jadi ketika tabut Allah itu ya, tabut perjanjian itu yang adalah gambaran kehadiran Tuhan, yang adalah gambaran Yesus juga ya. Yesus itu kayu penaga 100% manusia, dilapisi emas, murni 100% Allah, 100% manusia ya. Itu juga mersisit tuh tutup pendamaian di atas, menggambarkan apa? Yesus, karya Yesus, perciki darah. Pokoknya ini adalah gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Nah, sekarang semua orang bisa ketemu di kemah Daud. Di tabernakel Daud. Itulah gambaran akhir zaman ini kita. Ya, kita bisa datang kepada Yesus seperti imam besar itu. Makanya kayak saudara saya tadi disebut imamat rajani di dalam Kristus. Imam besar agungnya Yesus, hanya memberkati dan memberkati. Kita imamat rajani di dalam Yesus. Inilah gambaran kemah Daud ya. Nubuatan tentang akhir zaman buat saudara dan saya. Ya, jadi dan untuk tadi dikatakan untuk segala bangsa, sama-sama kan segala bangsa. Bukan aja ya, bukan untuk orang Yahudi doang. Ya. Amin. Ya, jadi ketika orang perjanjian baru, Paulus dan Barnabas kan menginjil kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Yakobus, Petrus jadi di Yerusalem untuk Yahudi. Nah, ketika mereka mulai melihat bangsa-bangsa lain dipenuhi Roh Kudus, menerima the promise, janji Tuhan, ya, mereka memberitakan Injil misalnya di Galatia, datang jemaat yang dari Yerusalem. Gembalanya siapa?
Yakobus. Yakobus itu saudaranya Yesus ya, saudara sekandung. Ya, dan datang bawa apa? Memaksakan orang-orang non Yahudi untuk disunat, untuk hidup di bawah hukum Taurat. Nah, akhirnya sidang deh di Yakobus. Paulus dan Barnabas datang menceritakan bagaimana Tuhan itu ya seperti tadi kemah Daud itu, semua orang boleh datang berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan mereka mulai bilang, nggak begitu ceritanya dong. Masa kita harus ikut hukum Taurat, tradisi Yahudi yang kita juga aja nggak lakukan katanya. Ya, tapi kamu maksa orang-orang yang bukan Yahudi disunat secara lahiriah misalnya. Sudah paham? Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya, saya bacakan aja dari Kisah 15 ayat 13 sampai 17 ya. Setelah Paulus dan Barnabas cerita, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus sebagai gembala di Yerusalem. Kan mereka rapat nih. Ya, bicarakan tentang bagaimana orang-orang percaya Yesus di luar orang Yahudi. Gitu. Kok mereka masih berpikiran bahwa juru selamat Mesias itu hanya buat Yahudi, padahal Tuhan udah bicara bangsa-bangsa lain. Ya, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku, kata Yakobus sebagai gembala ya. Simon telah menceritakan. Simon itu Petrus ya. Petrus juga udah pernah cerita tentang dia penglihatan dan suruh khotbah ke Kornelius. Bagaimana Kornelius dipenuhi Roh Kudus ketika apa? Sama seperti Paulus ketika Petrus menceritakan bahwa tentang pengampunan segala dosa karena karya Yesus. Sama, Paulus juga bicara tentang apa? Pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Inti daripada seluruh khotbah mereka itu kepada bangsa-bangsa lain itu. Ya, jadi kalau mau revival juga intinya pesannya sama, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dosa yang kemarin aja Pak? Enggak, yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue, berkelanjutan. Tuhan sudah lupa semua dosa dan kesalahan kita, nggak diperhitungkan lagi. Dan ada janjinya, ada keuntungannya. Diampuni segala dosa mereka, disembuhkan mereka dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan. Kecelakaan apa? Kena minyak goreng juga tadi kata Duma juga ditebus. Ya, dimahkotai favor dan kelembutan, dilindungi. Dan mulut kita dipuaskan dengan goodness, kebajikan, goodness. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Nubuatan-nubuatan sedang digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya tuh. Rahmat itu apa? Kasih karunia ya. Kepada bangsa-bangsa lain. Tuh kata Yakobus tuh akhirnya nih gembala gereja di Yerusalem yang benar-benar orang Yahudi bicara tentang ini bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Ya. Jadi itulah digenapi sebenarnya apa yang tadi kita baca di Amos 9. Ya. Jadi Tuhan itu karena Yesus itu dia memulihkan kemah Daud. Nggak ada temboknya lagi, semua orang bisa datang, semua orang bisa bersuka cita, memuji, menyembah Tuhan, menari, naikkan musik, rebana, ucap syukur, langsung ketemu, nggak pakai perwakilan. Luar biasa, semuanya Imam Matrajani ya. Nah cuman ditulis ya, Kisah ayat 16-nya. Kemudian aku akan katanya ya, aku akan kembali dan membangunkan kembali. Jadi yang dibangun bukannya kemah Musa, bukan tabernakel Musa, bukan bait Salomo, bukan, tetapi pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali, akan kuteguhkan. Mantap sekarang. Amin. Ya, dan
17, supaya semua orang yang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan, yang melakukan semuanya ini. Semua yang Tuhan kerjain. Ya, jadi saudara sekarang paham. Ya. Jadi kalau di dalam perjanjian lama nih sebenarnya periode yang sangat singkat nih, kemah Daud itu. Ya, karena tadinya itu tabut perjanjian itu ketika perang kan diambil sama Filistin. Filistin taruh di rumah Dagon, Dagonnya rubuh semua. Ya, sampai Filistinnya kembaliin, ditaruh di kereta, ya, ditarik lembu. Ya, pokoknya itu kereta balik sendiri jalan ke Israel. Ditaruh di Kiryat apa tuh? Yarim, ya. Sampai Daud itu dengar. Saudara, ini lihat ya, kalau bicara Daud tuh, kenapa Daud disebut beloved? Kenapa Daud disebut Tuhan menemukan Daud orang yang berkenan di hatinya, ya, artinya accepted tuh, diterima, kayak favorit tadi tuh ya, seperti saudara dan saya sekarang, di hatinya, di zamannya. Kenapa disebut gitu? Saudara jangan mau lagi ya ditipu. Ya karena Daud mudah bertobat, oh karena Daud ini dan itu, jadi berlaku ini berlaku itu. Enggak, ya, cuman satu, Daud itu fokusnya mengembalikan Yesus Tuhan, tabut Allah ini di pusat, di Yerusalem. Ya, ketika Daud masih di padang pengembalaan, dia gembalakan domba bapaknya 2-3 ekor di padang Yaar. Di Mazmur dikatakan gini, dia itu nyanyi, dia rindukan, aduh betapa rindunya ya, aku kembalikan ini ke pusat, ke Yerusalem. Sampai dia jadi raja, terjadi saudara. Hebat ya Tuhan ya, terjadi. Nah, waktu dia bawa ya ke Yerusalem, kan gak ada tempatnya, ya dibangun kemah ini. Ya baru zaman Salomo kan, baru dibangun bait Salomo. Nah sebenarnya ini yang Tuhan suka. Wow, luar biasa ya, bawa ke Yerusalem. Saudara tahu bagaimana juga misalnya di rumah Obed Edom ya, karena dititipin dulu, karena Daud pertama juga pakai ikutin cara Filistin, pakai kereta. Ya, dia nggak tahu, nggak tanya gitu, mestinya tabut itu harus dipikul imam kan? Ya imam pikul, tabut itu berat sekali, ratusan kilogram. Tetapi ketika dipikul, imam-imam itu yang diangkat sama tabut itu. Itu luar biasanya Tuhan ya. Luar biasanya Tuhan. Ya, imam itu bicara apa? Imam itu bicara kasih karunia, karena imam itu hanya memberkati dan memberkati tugasnya. Wow ya. Dan Daud menari-nari, potong persembahan terus sampai Yerusalem, dan dia buat kemah itu. Ya saudara, wow lah luar biasa ya, Tuhan mengembalikan ya supaya bangsa-bangsa lain kita bisa datang ya. Dan kita sudah tahu selanjutnya ya, jadi datang, semua orang bisa datang. Ini buktinya Tuhan Yesus bilang apa di dalam Matius 11 ayat 28 ya. Saya langsung aja ke sini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat oleh agama ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya bilang gitu, karena religion, agamawi ya. Jadi kalau yang tadinya hidup di bawah hukum Taurat atau di bawah hukum agama, itu letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena semuanya harus dipikul sendiri, usaha sendiri, upaya sendiri, ya perform sendiri. Kalau berhasil ya masuk surga katanya, kalau tidak berhasil ya masuk neraka. Tapi lupa bahwa Tuhan itu bukan tuntutannya kamu lakukan yang terbaik atau 51% ditimbang gitu, bukan. Tuhan tuntutannya adalah sempurna. Kamu lakukan sempurna. Makanya letih lesu berbeban berat karena agama. Datang kepada Tuhan Yesus diberikan apa? Aku akan memberikan kelegaan, rest. Sama-sama katakan rest ya. Jadi itulah kita bisa datang tadi ke kemah Daud yang sudah direstorasi sama Tuhan,
dengan sukacita, dengan perayaan, dengan pujian, penyembahan tanpa takut, ya. Hanya datang ke tahta kasih karunia, hanya datang terima kemurahan, kebaikan, menerima rahmat. Apa menerima rahmat, Pak? Coba buka Ibrani 4 ya. Ayat 16. Menerima rahmat itu artinya menerima yang tidak menerima yang sebenarnya layak kita terima, yaitu penghukuman. Ya, penghukuman, dakwaan, murka. Kita datang kepada menerima rahmat, menerima apa? Kita tidak menerima yang seharusnya kita terima. Dan menemukan kasih karunia. Kita menemukan apa kasih karunia? Grace. Karena menghampiri tahta kasih karunia, ya. Seperti itu dikatakan. Kita menerima apa? Kita menerima yang gak layak kita terima. Apa ya? Berkat, begitu aja. Kemuliaan yang tadi kita bicarakan. Nubuatan Tuhan, kemuliaan yang luar biasa. Perpindahan harta bangsa-bangsa yang luar biasa. Yang pindah kepada kita. Itu kita gak layak, saudara. Tapi kita terima cuma-cuma. Dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi gak mungkin gak ditolong. Amin. Kalau belum, tenang aja, nggak mungkin mati berarti. Kenapa? Karena mesti ada pertolongan yang akan muncul, saudara. Amin, ya. Jadi kalau kita datang selalu, akhirnya kan tadi kalau orang datang ke lihat tabut perjanjian tuh mati kan, ya kan? Imam aja kalau nggak kudus mati tuh. Tapi di kemah Daud semua orang boleh datang, nggak mati. Ya, makanya dengan penuh keberanian datang. Amos 9 ayat 13 kita lanjutkan tadi Amos 9 tadi ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Kapan ya? Sekarang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Pengirik buah anggur, penabur benih. Jadi antara nabur sama waktu menuai itu kan musim kan? Musim menabur. Nuai. Saking banyaknya, saking berlimpahnya, nuainya belum selesai udah musim nabur lagi. Susul menyusul. Saudara, sampai segitu tuh kelimpahannya tuh. Wah Pak, saya belum bisa ngebayangin tuh kayak gitu tuh. Bisa terjadi ya? Bukan bisa terjadi, itulah janji Tuhan tadi. Ya, dikatakan di Amos, dari Amos 9 itu tadi kita udah baca. Ya, nubuatan tentang kemah Daud itu. Haleluya ya. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Dan segala bukit akan kebanjiran. Kebanjiran anggur, sukacita. Anggur itu sukacita. Anggur itu gambaran Roh Kudus. Berlimpah-limpah. Ya. Amin. Ya, begitu subur, gak habis-habis. Begitu makmur. Ya, kelimpahan. Baru nabur. Baru nuai. Belum habis nuainya, udah mesti nabur lagi. Akhirnya susul menyusul, nggak habis-habis, berkat berlimpah-limpah. Begitu fruitful ya, begitu berbuah-buah. Itulah juga gambaran apa tadi ya, anggur itu. Kan gambaran finish work. Ya, blood of Jesus ya, darah Yesus, wine. Ya. Jadi ada wine, beritanya darah Yesus, beritanya segala dosa diampuni, ya, di generasi kita ya terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Harapkan di zaman kita nih, di zaman kita. Amin. Ya, beritanya apa? 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting kusampaikan kepadamu. Sama-sama katakan yang sangat penting. Yang sangat penting bahasa Inggrisnya begini. Prioritas utama, ya, prioritas utama yang akan kusampaikan kepadamu. Apa itu, Paulus? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi beritanya yang sangat penting apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Berarti dosa-dosanya masih diperhitungkan enggak? Masih diinput enggak kepada kita? Ya, masih diingat-ingat nggak sama Tuhan? Ya enggak, saudara. Ya tapi itu kan yang masa lalu, yang masa depan enggak. Saudara,
dosa saudara dan saya tuh saudara masa depan semua dibanding 2000 tahun yang lalu waktu dipikul. Waktu Yesus mati itu 2000 tahun yang lalu. Sama-sama katakan Yesus mati itu 2000 tahun yang lalu. Ya. Karena dosa-dosa saya. Jadi dosa saya itu masa depan semua. Ada yang udah lahir 2000 tahun yang lalu? Nggak ada. Ya. Ya. Berarti dosa saya yang kemarin udah masa depan dibanding 2000 tahun lalu. Yang 10 tahun yang lalu, ya masa depan juga dibanding. Yang nanti 2030, 2035, 2040, 2000 dan seterusnya. Ya, masa depan semua. Jadi jangan mau dibolongin lagi, jangan mau dikadalin ya. Bahwa kalau bilang, iya dosa yang masa lalu aja, dosa yang sekarang, yang masa depan enggak. Ya, iblis main di tipuan-tipuan seperti itu. Ya, karena kalau dosa kita nggak diampuni, gimana kita bisa terima tadi? Disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kecelakaan, ya, dimahkoti favor dan kelembutan, dimudahkan lagi. Kalau dosa kita nggak diampuni sepenuhnya, nggak dibenarkan sepenuhnya, gimana kita bisa mewarisi Kanaan? Ya, gimana kita bisa menerima the promise, Roh Kudus dicurahkan? Gimana orang kita nggak kudus kok? Masa baitnya nggak kudus, Roh Kudus mau tinggal? Nah, tata dibalik-balik, ya karena kamu nggak kudus, Roh Kudus meninggalkan kamu. Dibalik-balik, saudara ya. Never ending story ya. Never ending story apa? Ya, siklus kekalahan. Siklus pecundang. Dan lucunya itu dalam kehidupan orang percaya yang nggak semestinya begitu, saudara. Jadi jelas ya, sama-sama katakan sama saya beritanya, ya, pengampunan segala dosa. Udah gitu aja, dibenarkan sepenuhnya. Kristuslah mati untuk dosa-dosa kita. Ya, jadi kalau saudara bilang, nggak bisa, masih ada dosa. Sama aja saudara nggak percaya Kristuslah mati buat saudara dan saya. Bahkan saudara nggak percaya Yesus yang mati itu, Yesus itu bangkit. Karena saudara dan saya, Kristus itu dibangkitkan karena pembenaran kita. Ajaib ya. Saudara memiliki pengetahuan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, yang orang dunia nggak kenal. Amos 9 ayat 14-nya dikatakan gini, aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Udah belum? Udah. 15 Mei 1948 ya, kemerdekaan orang Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur, minum anggurnya. Nah, anggur bicara juga secara jasmani. Ya, satu negara itu dilahirkan dalam satu hari. 15 Mei 1948. Luar biasa nih. Nubuatan Amos. Jadi suatu bangsa comeback tuh, dibalikin lagi oleh Tuhan. Ya, jadi secara naturalnya sudah terjadi. 15 Mei 1948 tadi saya bilang ya. Ya. Dan tapi arti rohaninya minum anggur tuh. Makanya beritanya selalu minum anggur wine itu selalu bicara tentang darah Yesus. Ya, selalu saya katakan kita hidup dari penebusan Yesus, penebusan. Ya, makanya darah. Membuat kebun-kebun buah-buahan, makan buahnya. Saudara nggak perlu patah punggung tadi itu ya. Saudara petik buah. Anggur, ara, delima, gandum, jelai. Petik. Ya, bukan mematahkan punggung. Terjadi perpindahan harta dari bangsa-bangsa. Kalau saudara benar-benar percaya, udah percaya aja, terima, apa susahnya sih? Ya, revival. Kebangunan rohani di akhir zaman buat saudara dan saya. Ya, dan dikatakan mereka terus ayat 15-nya, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Ya, jadi Israel tuh udah kembali nih setelah 2000 tahun mengembara ya ke 4 penjuru angin ya, kemana semua bangsa-bangsa ada orang Yahudi, dikembalikan lagi ya. Jadi ini secara rohaninya apa ya, manifestasi dari nubuatan itu ya. Coba kita lihat di dalam Hagai 2 ayat 7 sampai 10.
Terus ya kita lihat nih, the best is yet to come. Hari-hari yang luar biasa baik, hari-hari yang luar biasa ajaib itu ada di depan kita. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, firman Tuhan semesta alam. Udah gak mungkin gagal dah. Ya, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, minggu lalu kita dengar ya dari Ibrani 12 itu. Semua yang bisa digoncangkan sehingga tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Ini diambil dari apa? Dari Hagai ini. Ya, ayat 8-nya dikatakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa dan segala barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Tadi ya sama ya di Amos tadi 9. Terjadi perpindahan harta bangsa-bangsa. Ya, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Tadi siapa sekarang rumah Tuhan itu? Ya kita, bait Roh Kudus. Ya, itulah gambaran kemah Daud. Ya kita. Ya, Yesusnya ada di dalam kita. Tabutnya itu ada di dalam kita. Amin. Ya, dan dipenuhi itu barusan bilang. Tuhan bilang gini, oh masa? Tuhan bilang gini, kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas. Terserah saya istilahnya, mau kasih ke siapa? Mau kasih ke si Melki? Apa urusanmu? Yang punya perak saya, punya emas saya. Perak emas gambaran apa? Gambaran kemakmuran. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lanjut. Ya, adapun rumah ini, sekali lagi ya, kemah Daud, kita, bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Ya, kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini, katakan ke diri kita, tempat ini, ya, aku akan memberi shalom. Demikian firman Tuhan semesta alam. Shalom itu peace of mind. Gak stres, gak khawatir, gak gelisah. Ya, bebas dari itu. Peace of mind, shalom di pikiran. Ya, kekayaan, kemakmuran dan kesehatan. Kesehatan dan kemakmuran. Mau dibolak-balik ya terserah lah. Ya, rumah ini itu sudah dibuatkan. Sama-sama katakan sudah dinubuatkan. Ya, ini yang merevive us ya. Lanjut ya. Hosea 6 ayat 2 dan 3. Maaf. Tadi Hagai ya. Ya, Hosea. Kapan terjadi kan? Orang tanya kapan terjadi revival termanifestasi nubuatan itu. Ya, Hosea 6 ayat 2 bilang gini, ia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Ya, ini gambaran apa? Gambaran 1 hari Tuhan 2000 tahun. 1000 tahun kan? 2 hari ya 2000 tahun. Setelah 2000 tahun ya hari-hari ini, hari ketiga. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Nah, ini revive ya, membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, kita hidup di hadapannya. Tuhan bangkitkan kita. Diberikan apa? Diberikan Zoe. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi usaha kita cuma kenal Tuhan. Pandang Tuhan, fokus Tuhan. Sungguh-sungguh makan, dikasih makan. Nah, sama-sama baca sama saya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ya, jadi itu kata-kata pasti itu saudara absolut mutlak tuh. Pasti muncul sebagai terang. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, betul, akhir musim bicara apa? Akhir zaman. Ya, seperti hujan akhir, hujan awal, hujan sekarang hujan akhir ya tadi. Penabur sama penuai susul menyusul, nggak habis-habis. Semuanya klop, saudara. Ya, jadi bagian kita apa? Ya kenal. Tuh kan ada kerjaannya, Pak. Ya, orang kenal Tuhan, dia dengar seperti ini, duduk dengar kaki Tuhan. Duduk dengar, pandang Yesus. Ya kan? Dengar lagi, udah ada video, udah ada rekamannya, dengerin lagi. Ulang-ulang aja, dengerin, nanti ada pewahyuannya dari dalam keluar. Kita aminkan. Di dalam perjalanan hidup kita, masak ikan goreng aja kita perkatakan, saya mau ditebus dari kecelakaan. Ya tapi kan kecelakaan besar doang, masa Tuhan Yesus nebus kena minyak goreng? Ya terserah, buat saya pokoknya urusan gede, urusan kecil. Kalau itu masalah buat kita, masalah buat Tuhan. Dan bukan masalah saya lagi, masalah Tuhan. Saya udah lempar. Amin. Ya, kalau kita mau pastikan 2 Petrus 3 ayat 8 ya.
Akan tapi saudaraku yang kekasih, saudara ya, semua harus dengar nih. Satu ini tidak boleh kamu lupa katanya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Ya. Jadi udah tahu, ini hari yang setelah 2 hari, 2000 tahun sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu, ini udah hari ketiga, kita ada di hari yang ketiga. Ya, dan 1000 tahun sama seperti satu hari apa? Ya Tuhan di luar waktu, udah gitu aja. Dia mau mujizat sekarang silahkan. 5 roti 2 ikan dia mau beri makan 5.000 orang juga nggak ada yang larang. Ya, kita hidup di bawah mujizat supranatural. Nih, yang terjadi adalah ini. Ya jangan lupa katanya Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya, surely, pasti. Jadi Tuhan pakai kata pasti. Sesungguhnya, pasti, absolut, mutlak. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuhan Yesus melakukan apa, Pak? Berjalan di atas air. Membangkitkan orang lumpuh. Orang mati dibangkitkan. Memberi makan 5.000 orang. Atau 12.000 kalau ditambah istri dan anak-anaknya dengan 5 roti 2 ikan. Apalagi ya banyak. Orang kusta, orang timpang, orang buta, orang tuli. Dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya kita lihat buktinya di gereja mula-mula. Ya gereja mula-mula aja udah ngalamin itu. Kisah 5 ayat 15. Ini waktu zaman Petrus nih. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan-jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Bayangan Petrus aja orang lumpuh, orang sakit semua sembuh. Luar biasa ya, makanya rumah sakit kosong ini saudara. Dengan ketika kita menerima yang kayak gini, kita terima aja. Tuhan sedang melakukan seperti ini, mau revival gitu. Bayangannya menyembuhkan. Ini gereja mula-mula loh, Petrus. Kenapa? Karena begitu pengurapan Tuhan itu begitu mengalir dalam kehidupannya, bukan bayangannya. Sebenarnya kayak kuasa itu kan yang mengalir. Kalau Yesus dipegang oleh perempuan perdarahan, ujung jumbainya kali ini nggak usah dipegang. Udah ngalir. Ya, makanya Paulus juga gitu. Sapu tangannya ngalir semua. Bajunya semua sapu tangannya sudah penuh dengan urapan Tuhan. Kisah 19 ayat 11-12. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tadi ya, pekerjaan yang Yesus lakukan, pekerjaan yang lebih besar. Ayo come on. Ya kita mulai bilang gini, itu saya tuh. Ada Roh Kudus. Ya saudara jangan lihat, ya saya mana bisa. Ya saya. Bukan saudara ya. Saudara dengar ini bukan kebetulan. Ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit. Orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Haleluya. Ya. Haleluya. Sampai sini saya nggak panjang lebarkan ya. Sama-sama saya katakan jelas hari-hari yang terbaik ya ada di depan saya. Ya, kemuliaan yang begitu besar. Saudara boleh bilang saya mewarisi karena saya mewarisi apa tuh? Generasi Benyamin, mewarisi 5 kali lipat. Wah, pokoknya saudara lihat hari-hari yang luar biasa ada di depan saudara. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana revival, kemuliaan yang besar melalui hidup saudara dan saya di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, mari saudara yang mendengar juga dalam tayangan YouTube, saudara berkata gini, waduh Pak, saya belum terima Yesus nih. Tapi saya mau dong hidup di dalam keselamatan dan janji-janji Tuhan, mujizat yang luar biasa. Saudara bisa ikuti saya berdoa. Saudara bisa dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati saudara. Saudara diselamatkan. Saudara diselamatkan. Ya, katakan, berdoa bersama-sama saya, katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Engkau telah mati buat saya
menghapus dosa-dosa saya, menebus dosa-dosa saya. Dan Kau telah dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak-Mu yang paling Kau kasih, Kau sayangi. Dan hidup saya mulai hari ini dan seterusnya hidup untuk kemuliaan-Mu. Dan Kau menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan saya. Dan saya percaya Tuhan, ya, berita Injil, kabar baik juga disampaikan melalui kehidupan saya, melalui mulut saya. Dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara adalah anak Tuhan. Sekarang kehidupan saudara, keselamatan saudara kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara, kita akan menutup ibadah kita dengan perjamuan kudus. Kita persiapkan elemen perjamuan kudusnya, roti dan anggur. Ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Ya, kita terima pribadi. Sama-sama katakan, saya terima pribadi. Ya, kita terima personal. Kita terima pribadi sendiri dari Tuhan. Ya, kita menikmati apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Semua udah siap? Mari, ya. Sebab pada malam itu diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau hari ini kita perbuatan, kita memperingati karya Yesus. Ya, sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana buat kita. Dan firman Tuhan bilang gini, Yesus bilang gini, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Itu yang diberikan buat kita. Benar-benar bermanfaat, sama-sama katakan. Ya, benar-benar keuntungan buat saya. Benar-benar mujizat buat saya. Amin. Saudara yang sakit semuanya sembuh. Kenapa? Waktu tubuh Kristus diremukkan, ya, supaya saudara utuh. Sama-sama katakan, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa saudara saya, supaya dosa saya dihapus, bilang dihapus, taken away, nggak ada lagi. Dicambuk, ya, dicambuk gitu sama cambuk Romawi, habis punggungnya, supaya saudara saya sembuh. Oleh biru Yesus, katakan, saya sudah sembuh. Ya, dibakar tuh, digantung di kayu salib di dalam kegelapan, ditimpa semua murka, dia diserap semua murka, kutuk, penyakit, keburukan, kebusukan, apapun yang saudara harus pikul, harus tanggung, sudah dicurahkan kepada Yesus. Saudara tidak dimurkai lagi. Saudara dan saya tidak pernah dimarahi lagi. Tuhan tidak pernah lagi marah kepada saudara, murka kepada saudara. Saudara dan saya bersandar, rest pada kemurahan dan kebaikannya saja. Sama-sama katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Ya, nantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur, makmur, ya. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Saudara benar-benar perfect, sehat, sempurna, karena Yesus itu sama. Kepala sehat, tubuh sehat. Ya, kita makan daging Kristus, dadanya, kasihnya, kita makan paha kanannya, kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi yang hukum turun dari sorga, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, yang diolesi butter, bau harum Kristus, butter, dan madu dari gunung batu. Tengah-tengah gelapan muncul yang manis. Tuh ya, dari gelap muncul tuh, sudah selesai soalnya. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, terima berkat. Terima berkat. Terima berkat. Tubuh Kristus. Janji. Luar biasa. Sembuh. Ya, kepala sehat, tubuh sehat. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Ya, dia mengangkat, mari angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Ya, yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa. Ya, perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Sama, ya, segala dosa kita dihapus. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Itu yang kita peringati. Ya, itu yang kita ingat. Kenapa kita peringati terus? Karena manusia suka lupa. Untuk pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Udah gak pernah mungkin ingat lagi. Ya, jangan dibalik-balik, ya, nginget-ngingetin Tuhan dosa kita buat apa? Ya, kita di bawah air terjun darah Yesus, continue, berkelanjutan, berkesinambungan. Katakan sama-sama, saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Amin. Saya mewarisi Kanaan, saya mewarisi dunia ini, saya mewarisi berkat Abraham. Sama-sama katakan seperti itu. Mewarisi tadi panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah. Dari hujan akhir. Tadi ya kita dengar hujan akhir. Revival di akhir zaman. Mewarisi shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Mewarisi berkat-berkat rohani, pneumatikos rohani itu ya. Di alam surgawi. Surga terbuka di atas kepala saudara. Ya, minyak emas dari pipa emas mengalir dalam setiap aspek, setiap dimensi, setiap spektrum, setiap urusan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Ya, warisan anak sulung, ya, karisma karena roh Tuhan luar biasa. luar biasa ya. Dan mewarisi semua janji. Ya, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Itu membuktikan bahwa saudara terima. Ya, ayo ucap syukur. Thank you Lord. Thank you, terima kasih. Ya, katakan terima kasih. Itu kan saudara terima. Ya. Haleluya.